gitu. Nah, Mbak Azibah, ketika mengalami atau berada pada titik stagnasi produktivitas ini, apalagi mungkin yang perlu dilakukan dan perlu dicermati supaya kita bisa bangkit lagi dan bisa produktif lagi dan bisa terus meningkatkan semangat kerja kita lagi, Mbak Azimah. Ya, Mbak Azimah mungkin masih masih mute mungkin atau Oh iya, ya, mute, maaf oke. tadi. Gimana, Mbak? Azima mute. Uh, Baik Mas, Azima coba jawab. Untuk itu tadi ya, sebenarnya banyak cara Mas, dan eh, apa namanya, mengatasi stagnasi produktivitas kerja ini. Salah satunya itu untuk melihat kebutuhan karyawan, untuk apa namanya, relasi kekeluargaan di lingkungan kerja, kemudian demokratisnya seorang pemimpin di apa namanya, di lingkungan kerja atau di perusahaan tertentu. Terus ya itu tadi, mungkin masalah pribadi yang dibantu, atau pihak perusahaan mungkin lebih peka sedikit ke kesehatan mental karyawan. Nah, sebenarnya yang kita bahas ini um, bisa dari apa namanya, suatu lembaga atau suatu perusahaan, ketika mungkin peka ataupun memperhatikan atau mengkombinasikan ilmu kesehatan mental di perusahaannya, Mhm. akan bisa mencegah stagnasi produktivitas kerja, supaya produktivitas kerja kembali meningkat. Karena ketika kesejahteraan karyawan itu meningkat, otomatis stagnasi produktivitas kerja akan menurun juga, gitu kan ya Mas ya. Betul. Nah, jadi ada hubungannya tuh. Jadi sekali lagi memprioritaskan kesehatan mental di karyawan-karyawan, untuk mensejahterakan, untuk memberikan kepuasan bagi karyawan. Mhm. Iya, iya, iya. Dan itu kadang-kadang kan kita ada ini ya, Mbak, apa namanya, eee, survei kepuasan terhadap karyawan, ya. Memang yang sudah punya departemen Bisa juga ya. HRD yang sudah settle sih, yang sudah punya program gitu, tapi kan tidak tidak semua punya perusahaan itu punya psikolog. Ada yang memang HRD-nya ada punya psikolog, ada yang nggak ada. Nah, apakah perlu gitu ya bantuan dari pihak ketiga untuk melakukan ini, Mbak? Untuk memastikan bahwa perusahaan maupun karyawan ini sama-sama punya visi yang sama nih. Itu karyawan juga ingin sejahtera, tapi di sisi lain juga perusahaan ingin karyawannya tetap produktif sehingga bisa tumbuh dan maju bersama gitu, Mbak. Baik Mas. Jadi apa namanya, apakah butuh pihak ketiga Heeh. gitu ya? Sebenarnya kalau masalah keluarga gitu ya, Mhm. masalah keluarga, mungkin masalah pribadi, masalah dengan istri, masalah istri yang bawel gitu kan mungkin, atau masalah dengan anak yang tidak mau nurut mungkin ya, sedangkan karyawannya mungkin single parent gitu kan. Eh, Kalau butuh pihak ketiga, mungkin tidak selalu butuh pihak ketiga ataupun butuh profesional ahli gitu. Mhm. Bisa pemimpinnya langsung mungkin yang memberikan contoh, bisa apa namanya, bosnya langsung nih memberikan contoh, mendengarkan. Eh, jadi bisa mengaplikasikan komunikasi, apa namanya, ilmu-ilmu komunikasi gitu, Mhm. yang efektif, untuk mendengarkan, untuk fleksibel, apa namanya, menerima apa yang disampaikan sama karyawan, itu sudah cukup apa namanya, sudah cukup membantu beban Mhm. dari si karyawan itu sendiri. Mhm. Jadi tidak mesti langsung ke profesional ahli, datangkan psikolog, padahal mungkin bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maksudnya, atau bisa diberikan contoh dari pemimpinnya itu tadi. Terus juga ya itu sih yang mau Azima sampaikan, kalau mungkin pemimpin-pemimpin ini ataupun bos-bos yang ada di lingkungan kerja sedikit apa namanya, mungkin sedikit memiliki keterampilan konseling gitu ya. Mhm. Dengan cara sedikit aja menerapkan ilmu komunikasi yang efektif, itu tadi, mendengarkan, merefleksi,
apa namanya, restatement kah, apalah seperti itu. Oke. Oke, jadi Atau seperti ini menarik ya, apa namanya, salah satu skill yang mungkin dibutuhkan seorang leader juga adalah mampu memberikan hmm, konseling ya kepada bawahannya ya, Mbak, ya. Eee sedikit aja teknik iya iya. konseling, Mau keterampilan konseling. dan yang paling penting bisa mendeteksi, ini ada masalah nggak dengan bawahan saya ya, kenapa dia Ya, itu betul. kan, ada kok stuck sekarang produktivitasnya, ada apa, kenapa, dan itu yang perlu digali kemudian dicari solusinya bersama-sama. Karena ketika stuck itu bukan cuma perusahaan yang merasa akan terganggu mungkin secara pencapaian target, tapi juga karyawan gitu. Karena ketika stuck dia akan merasa tidak mampu mengaktualisasikan diri, tidak ada kepuasan dalam bekerja, dan rasanya juga akan jadi semakin gak nyaman. Bener gak sih Mbak? Kondisi seperti itu ya? Dan Benar-benar Mas. mm-mm. Ya, mm, dan ya ketika stagnasi itu bisa dikurangi atau bisa dihilangkan ya akhirnya kayak bernafas lega gitu ya, karyawan bisa produktif lagi dan ya, kayaknya ya, seru betul. gitu ya, bisa Jadi berkontribusi. kembali lagi memprioritaskan kesejahteraan karyawan untuk kembali apa namanya meningkatkan produktivitas kerja gitu. Oke. Baik, Mbak, setiap karyawan kan punya karakter yang beda-beda ya. Ada yang memang dia bisa dengan mudah mengungkapkan apa yang sedang dialami gitu ya. Tapi ada juga karyawan-karyawan yang tertutup gitu. Istilahnya saya lupa ya. Tapi dia sulit gitu, sulit untuk curhat, sulit untuk Mm-mm. mengungkapkan, cenderung memendam apa yang dirasakan, apa yang dialami. Nah, ini bagaimana? Yang kadang-kadang kondisi itu juga membuat stagnasi dari produktivitas karyawan tersebut di tempat kerja, Mbak Azima. Kalau misalnya memang apa namanya karyawannya mungkin cenderung pendiam Hmm. gitu, cenderung apa namanya menutup diri, apa yang mungkin bisa dilakukan adalah em, untuk apa namanya menangani gitu ya permasalahan-permasalahannya karena pas mau ditanya enggak Mm-mm. menutup gitu kan nggak mau jawab bahkan kalau didekatin malah menghindar dia kalau bahkan diajakin apa namanya ngopi atau ngobrol ini sekedar relasi membangun relasi bersama dia malah apa namanya cenderung menolak gitu ya tawaran-tawaran ini. Untuk pendekatannya sebenarnya otomatis tidak dipaksa gitu ya. Mhm. Kemudian juga tidak didesak Mm. gitu Mas. Karena kalau orang-orang yang sensitif seperti itu akan semakin menghindar justru. Hmm. Akan semakin menghindar kalau uh, selalu di apa ya istilahnya ini saya mau pakai bahasa Sulawesi Di apa, Mbak? Didesak bener tadi? ya didesak apa tadi di Dipaksa gitu ya? ya dipaksa itu kan akan selalu jadinya malah risih dia malah tidak Ya, nyaman itu akan membuat dia semakin tidak nyaman akan semakin menutup diri gitu. oke. Em, Kalau Azima bilang sih akan selalu tersedia gitu. Tersedia terbuka apa namanya untuk membantu jadi ya itu tadi sih memang kuncinya tidak dipaksa di tidak didesak kalau dia mau alhamdulillah kalau enggak ya enggak gitu tapi ada celah-celah ketika kita bisa mendekatkan diri akan lebih baik pada saat ada celah itu tadi. Hmm. Dan celah itu mungkin ya harus betul-betul tahu momentumnya ya, tahu saatnya Betul gitu. momentum. Cari momentum dan cari saatnya ini yang agak susah ya, Mbak ya. Kadang-kadang nemunya tuh kapan gitu ya. Tapi memang Iya itu. kalau mungkin kurang peka gitu akan sulit menemukan celah gitu. Tapi kalau misalnya memang ada niat untuk membantu orang tersebut, insya Allah akan mendapat celah sih, Mas.